Halo semuanya, balik lagi di channel Teh Mumuk, Ibu Rumah Tangga Belajar. Di video kali ini saya mau ngebahas sesuatu yang akhir-akhir ini lumayan jadi trouble, lumayan dipermasalahkan karena efeknya itu sangat banyak sekali. Dan di sini pun saya merasa gemas ya. Kira-kira saya akan bahas apa? Tonton selengkapnya, tapi jangan lupa subscribe-nya juga ya. Jadi di akhir-akhir ini kan masyarakat seluruh Indonesia mulai mencari tahu ada di posisi berapakah desil mereka, termasuk saya pun mencari tahu ada di berapa posisi desil saya, dan banyak yang kayaknya hasilnya gak masuk akal karena banyak sekali desil-desil ini tercantum di masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi realnya. Kok bisa gitu? Kenapa ya? Lagian kenapa sih harus ada desil gitu? Saya tuh mempertanyakan kenapa harus ada desil. Jadi desil itu kan secara definisi katanya pemeringkatan tingkat relatif kesejahteraan masyarakat. Ya intinya gitu ya. Dan itu tuh dibagi menjadi 10 kelompok, desil 1 sampai desil 10. Di mana yang desil 1 itu bisa dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim atau sangat miskin gitu, tapi untuk desil 10 itu berada di status kondisinya super kaya gitu. Dan ini tuh menjadi permasalahan karena masyarakat Indonesia itu nggak butuh label kaya ataupun miskin. Ya memang sih BPS tidak melabelkan itu, bukan bermaksud untuk melabel masyarakat kaya dan masyarakat miskin, bukan ke sana arahnya. Tapi yang menjadi masalah itu semua hal. Ini contoh kasus aja ya. Anak menteri desilnya 7, tapi orang yang gajinya 3 juta desilnya 10. Belum lagi ada mahasiswa yang sudah punya beasiswa terancam putus kuliah gara-gara di laman website beasiswanya dia terdata sebagai desil 7, padahal dari data Dinsos di Surabaya dia terdata sebagai desil 2. Dan ini tuh menjadi permasalahan yang rumit menurut saya. Sebagai masyarakat biasa menyaksikan ini apa sih? Pusing banget. Dari definisi desil tadi, itu tuh dinaungi oleh DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan di sini desil itu dalam naungan DTSEN tadi. Kenapa ada data ini ya? Data tunggal ini untuk apa gitu? Alasannya sih katanya untuk mempermudah supaya datanya tunggal aja. Satu data ini terpadu untuk semuanya. Dan bahkan ketika saya mampir ke web DTSEN-nya, itu mereka mengklaim basis data tunggal yang terintegrasi, akurat, termutakhirkan untuk mendukung perencanaan program, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis dari tingkat pusat hingga daerah. Tapi sayangnya, katanya akurat, katanya mutakhir. Tapi pada faktanya, di lapangan itu nggak sesuai sama sekali. Banyak problematika di sini. Dan emang sih ya, dari BPS sendiri, variabel yang menentukan kita ada di posisi desil itu bukan hanya gaji, bukan hanya penghasilan, tapi banyak hal. Di antaranya rumah, pendidikan, token listrik segala macamnya, aset, itu semua menjadi variabel untuk mendukung apakah kita ini termasuk desil di angka tertentu. Tapi ya masih begini keadaannya, banyak yang nggak sinkron. Dari permasalahan ini ya, seolah-olah data ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ternyata tingkat kemiskinannya sudah menurun. Padahal faktanya, realnya di lapangan itu nggak sesuai, nggak seperti itu. Hanya data aja. Lah saya kan jadi ragu ya sama data-data di BPS selama ini gitu. Karena untuk hasil yang ini itu banyak yang nggak sesuai, banyak ketidaksesuaian. Ya dampaknya apa gitu? Ya banyak. Akhirnya ada kesenjangan antara data dan realita. Kayak yang tadi, mahasiswa yang punya beasiswa hampir putus kuliah ya, gara-gara hasil datanya nggak sinkron antara data di Dinas Sosial Daerah di Surabaya dengan laman website yang ada beasiswanya. Dia terdaftar di desil 7. Sedangkan di Dinsos Surabaya, anak ini terdata di desil 2. Nggak sinkron. Terus udah gitu, anak menteri desilnya 7. Lebih rendah dibandingkan
masyarakat yang gajinya hanya 3 juta tapi sudah di angka desil 10. Maksudnya itu apa gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Terlepas katanya indikatornya banyak, variabelnya banyak, tapi lihat faktanya, fasilitas yang dimiliki anak menteri, kehidupannya seperti apa? Sebanding nggak sama masyarakat yang gajinya hanya 3 juta atau di bawah itu, tapi desilnya tercatat tinggi. Dan ternyata bukan hanya masyarakat biasa yang protes masalah ini. Salah satu yang saya acungi jempol itu adalah Pemda DIY. Pemda DIY itu protes loh sama BPS. Kok bisa datanya begini? Kok masyarakat di Jogja tiba-tiba tinggi desilnya, sedangkan fakta di lapangan begini? Dari mana asal usulnya? Ketika komunikasi dengan pihak BPS daerah, ternyata BPS daerah juga tidak bisa melakukan kewenangan apa-apa, karena kewenangan semuanya ada di pusat. Ya, itu juga jadi pertanyaan tersendiri kan, kenapa kok bisa? Itu mereka masih pelaku pemerintahan loh, masih mempertanyakan ini gimana. Lah kita masyarakat gimana coba? Soalnya apa? Ada efek dominonya. Pertama, wacana kebijakan soal penggunaan BBM subsidi. Masyarakat yang katanya terdata sebagai desil 9 dan 10 akan dibatasi. Dalam artian mungkin tidak diizinkan menggunakan BBM subsidi. Benerin dulu datanya, benerin dulu itu yang desil 9, desil 10. Padahal fakta di lapangan mereka kekurangan. Benerin dulu itu, jangan langsung ambil keputusan seperti itu. Benerin dulu deh data-datanya. Terus juga yang kedua, masalah beasiswa. Tadi mau KIP mau PIP semuanya jadi terhambat karena data yang salah ini. Jadi salah sasaran. Gimana? Kemudian bansos dicabut tanpa alasan yang jelas. Udah pasti banyak yang bermasalah ketika BPJS yang ditanggung oleh pemerintah itu tiba-tiba mereka dicabut. Dan mereka berubah status menjadi mandiri. Dan tiba-tiba ada tunggakan. Coba, gimana itu? Sedangkan keadaan realnya mereka kesusahan. Terbatas secara keuangannya, realnya. Dan ada kemungkinan, ada kekhawatiran pajak berpotensi naik. Misalnya, seseorang dengan penghasilan sekian belum dikenakan pajak. Gara-gara salah data, tiba-tiba masyarakat ini dikenai pajak dong. Karena salah data tadi. Gimana? Salah satunya pun Pemda ya yang tadi udah protes, udah mempertanyakan dan kebingungan gitu. Ini gimana? Penyelesaiannya seperti apa? Lagian kenapa datanya bisa meleset sampai banyak yang nggak sinkron data antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat? Kenapa akhirnya saya menyuarakan ini? Ini penting, harus banyak disuarakan karena kalau kita diam-diam baik, kalau kita diam-diam aja, dicuekin ini masalah. Sedangkan kebijakan terus berjalan, diberlakukan, pusing masyarakat. Pimpinan menilai masyarakat sudah kaya semua. Padahal yang dibutuhkan, masyarakat yang membutuhkan itu masih banyak. Bahkan mungkin faktanya bertambah. Karena apa? Kondisi PHK kemarin tuh banyak banget. Pasti data tuh angka kemiskinan bertambah. Ini tiba-tiba pada naik, pada kaya gitu. Ini nih harus dibenerin. Saya sebagai emak-emak protes lah ini. Bisa-bisanya emak-emak yang hidup di masyarakat biasa menyaksikan gimana kondisinya. Aduh. Terus katanya dari pihak penyelenggara ini, kalau misalnya ada kesalahan dan teman-teman mau ngajuin perubahan, silahkan kalian datang aja ke kantor kelurahan atau ke kantor desa atau melalui aplikasi. Begitu katanya. Tapi saya sebagai emak-emak di sini, kenapa yang melakukan pengambilan data malah menyuruh kita yang repot untuk ngajuin perubahan data? Kenapa? Kita nggak ngerti apa-apa nih awalnya. Kita bahkan sudah terus terang saat sensus kemarin seadanya. Coba deh kalau misalnya datanya nih omset, pasti kalian ngerti kan? Misalnya ada pelaku usaha UMKM, omset sama penghasilan bersih itu beda kan? Beda. Jangan-jangan data yang diambilnya yang omset, belum ada penghasilan bersih, di mana itu untuk kehidupan dia. Jangan-jangan nih
Coba perjelas lagi gitu. Tolong banget, ini saya sebagai masyarakat biasa, teman-teman yang lain yang masyarakat biasa juga mempertanyakan ini, kenapa? Dan bagaimana kalian mengolah datanya? Ada sistem yang seperti apa kok sampai error begini? Kita lagi yang repot harus benerinnya. Coba gimana? Emak-emak, ibu rumah tangga juga banyak urusannya. Dari pagi sampai sore ngerjain banyak hal. Dari ngantar sekolah, nyiapin makan, belanja, dan lain sebagainya. Belum lagi emak-emak karir. Belum lagi bapak-bapak yang mereka bekerjanya harian. Terpotong waktu untuk datang ke kelurahan misalnya untuk mengajukan perubahan. Dengan pasti kondisinya melampirkan banyak hal, dokumen-dokumen mungkin. Dan lain sebagainya. Tolonglah permudah rakyat gitu. Saat ngambil data pun coba hati-hati lagi deh. Dan perbaiki juga sistem yang ada. Jangan dulu berbangga kita punya data tunggal. Dan data tunggal ini pun ternyata baru ada di 2025 kemarin. Perlu dikaji lagi nih, perlu dikaji lagi. Gimana? Jangan sampai hasil dari ini yang banyak errornya tiba-tiba ujuk-ujuk ada kebijakan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Tolong banget. Dan buat teman-teman, ketika data kalian salah, kita harus akui, memang sistemnya belum sempurna ya teman-teman. Tapi nggak ada salahnya kita buat suarain ini, supaya pihak bersangkutan tidak mengabaikan permasalahan ini gitu ya. Kalau ada teman-teman yang punya cerita permasalahan teman-teman di sini, boleh banget komentar di bawah ya. Biar barangkali pihak penyelenggara tahu nih permasalahan yang terjadi itu apa aja. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Agak bersemangat karena memang kondisinya menggemaskan. Tapi cukup aja dulu sampai di sini. Dadah.